Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Ginovianti dengan NIM C0D022029, mata kuliah akuntansi perpajakan, judul PPT penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak, dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian penyusutan. Menurut PSAK nomor 17, istilah penyusutan berarti pengalokasian jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan kepada kependapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesalahan dalam penempatan metode penyusutan dan penggunaan aset tetap dapat mempengaruhi rencana perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oke, yang berikut itu pengertian amortisasi. Amortisasi adalah sebuah prosedur dengan cara bertahap dapat mengurangi nilai biaya dan aset, atau aset tak berwujud, dengan umur ekonomis yang terbatas melalui pembebanan secara berkala ke pendapatan. Sebenarnya istilah amortisasi dalam akuntansi dapat diartikan sebagai sebuah pengalokasian biaya aktiva yang tak berwujud dan mengacu pada pengurangan kewajiban pembayaran pokok beserta bunga secara lebih teratur dalam jumlah tertentu sampai pinjaman terbayar pada saat jatuh tempo. Oke, yang berikutnya metode penyusutan. Yang pertama itu ada penyusutan garis lurus. Metode penyusutan aktiva tetap yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Jika Anda menggunakan metode ini untuk menghitung penyusutan, maka Anda wajib menentukan estimasi nilai residu aktiva di akhir tahun pemakaian. Rumusnya adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu bagi umur ekonomis. Yang kedua, penyusutan saldo menurun ganda. Metode penyusutan aktiva tetap yang kedua adalah penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan metode garis lurus, metode saldo menurun ganda lebih hati-hati dalam menentukan estimasi karena nominal penyusutannya sengaja dinaikkan 2 kali lipat. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikali persentase depresiasi ganda. Yang ketiga itu penyusutan saldo menurun tunggal. Meski terkesan hati-hati, metode penyusutan aktiva tetap saldo menurun berganda sering tidak sesuai ekspektasi. Oleh karena itu, sebagai pertimbangan kedua, Anda juga bisa menggunakan metode penyusutan saldo menurun dengan rumus biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikali presentasi depresiasi tunggal. Yang keempat, penyusutan jumlah angka tahun. Metode penyusutan aktiva tetap berikutnya yang dapat Anda gunakan adalah metode jumlah angka tahun. Adapun rumus metode penyusutan jumlah angka tahun yaitu biaya penyusutan sama dengan umur ekonomis dikali biaya perolehan aset dikurang nilai residu dibagi jumlah angka tahun. Yang kelima, penyusutan satuan hasil produksi. Metode penyusutan aktiva tetap yang terakhir adalah berdasarkan satuan hasil produksi. Dengan menggunakan cara ini, Anda bisa mengetahui nilai depresiasi aktiva berdasarkan berapa banyak produk dibuatnya. Rumus metode penyusutan berdasarkan satuan hasil produksi yaitu biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi dibagi total produksi usia ekonomis dikali biaya nilai perolehan dikurang nilai residu. Yang berikutnya itu materinya metode amortisasi. Metode garis lurus. Metode penyusutan garis lurus ini adalah sebuah metode pengalokasian pembebanan biaya di mana total biaya dialokasikan setiap tahunnya sama. Dengan kata lain, metode garis lurus nilai biaya penyusutan konstan setiap tahunnya dari tahun perolehan sampai dengan akhir tahun masa manfaatnya. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode yang kedua adalah metode saldo menurun, yaitu metode pengalokasian pembebanan biaya, di mana jumlah biaya dialokasikan akan semakin menurun setiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaat dan pada tahun di mana adalah akhir dari masa manfaat tersebut akan dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Dalam metode saldo menurun, tahun perolehan biaya penyusutan akan lebih besar dan pada tahun berikutnya biaya akan semakin mengecil. Contoh perhitungan penyusutan yang dipakai garis lurus. Metode pertama ini paling sering digunakan dalam akuntansi demi menjaga beban penyusutan tetap konstan dan simpel sepanjang usia ekonomis aset. Ada dua rumus yang dapat dipakai dalam metode ini, yakni perhitungan dengan nilai residu dan perhitungan tanpa nilai residu.
Yang pertama, perhitungan menggunakan nilai residu. Cara perhitungan ini memakai rumus berikut. Harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomi sama dengan penyusutan. Contoh, sebuah perusahaan membeli mobil operasional pada tanggal 2 Februari 2001 dengan harga 350 juta. Mobil itu diperkirakan mempunyai masa pakai 4 tahun dengan nilai residu 100 juta. Besar penyusutan per tahunnya yakni 350 juta dikurang 100 juta dibagi 4 tahun sama dengan 60 juta 500 rupiah. Yang kedua itu kita pakai perhitungan tanpa nilai residu. Perhitungan berikutnya menggunakan rumus sebagai berikut. Harga perolehan dibagi umur ekonomis sama dengan penyusutan. Misalnya, suatu perusahaan membeli mesin produksi senilai 300 juta pada tanggal 30 Maret 2004. Mesin tersebut diperkirakan tak akan memiliki nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa beroperasi sampai 6 tahun. Artinya, masa penyusutan mesin per tahun yaitu 300 juta dibagi 6 sama dengan 50 juta. Baiklah, kalau berikutnya kan contoh, tadi kan contoh penyusutan, sekarang contoh amortisasi. Yang pertama, perusahaan A mempunyai pinjaman sebesar 100 juta setiap tahunnya. Pinjaman tersebut diangsur sejumlah 10 juta. Dengan demikian perusahaan telah melakukan amortisasi pinjaman senilai 10 juta setiap tahunnya. Yang kedua, Budi melakukan pembelian kredit kendaraan dengan harga 250 juta dengan harus lunas dalam waktu 5 tahun. Oleh karena itu, Budi harus melakukan amortisasi pinjaman senilai 50 juta setiap tahunnya. Yang C, perusahaan B memiliki hak paten dari suatu teknologi dengan jangka waktu 5 tahun. Demi mengembangkan teknologi tersebut, perusahaan B perlu mengeluarkan biaya sebesar 30 juta. Berdasarkan informasi tersebut, perusahaan B mengamortisasikan biaya pengembangan tersebut sebesar 6 juta per tahun selama masa kepemilikan hak paten. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.